Bandrek, bajigur, budak pendek, titik-titik. Wow. Asik aku bron. Dimana menitinya dia tahu ada. Penceramah ini berhasil selamat dari serangan menggunakan tenaga orang dalam. Menggunakan tenaga orang dalam ya. Ya betul juga. Ada orang yang nyerang datang tiba-tiba, di situ panitia dan orang-orang yang di bawah itu nggak tahu gitu, tiba-tiba menyerang. Kalau memang betul, mungkin penjajah dulu nggak lama menjajah Indonesia. Belum lanjut, kalian subscribe dulu channel ini dan semoga kita sehat selalu. Aksi dua perempuan bersumpah menginjak Al-Quran berujung diamankan polisi. Bisa. Demi Allah, itu kita gak mati cagala. Ada di cagala, ada tuh perlu nangtung. Tak perlu nangtung teteh mah, tuh tijak bae meta. Enggak. Kieu. Nangtung tijak Quran. Kieu. Terus demi Allah, demi Allah, meta mah enggak meta ngambil. enggak ngambil bedak sama minyak wangi. Kalau meta ngambil, Kalau meta ngambil ulah diberi rezeki saumur hirup. Teuing meta mah non arana ulah Apa? dihirupkeun deui. Terus ulah diberi milik seumur hidup. Ulah diberi milik saumur hirup geura. Cilaka meta sakeluarga. Ulah sama keluarga. Enggak apa-apa, Meta sorangan. Cilaka meta sekeluarga. Enggak apa-apa kalau misalnya kita ngerasa Cilaka mah. atau cilaka keluarga meta sekeluarga geus. Oke, udah. Kalau menurutku bersumpah itu yang jelas-jelas aja. Kalau kayak gini, ini namanya udah menistakan agama. Karena Islam juga tidak mengajarkan bersumpah itu dengan menginjak Al-Quran. Dalam Islam itu, sumpah yang sah itu ya wallahi billahi tallahi. Dan tidak ada juga tuntunan dari Nabi untuk bersumpah menginjak Al-Quran. Kebenaran itu tidak ditentukan dengan menginjak Quran itu. Dalam Islam juga, kejujuran itu dinilai dengan bukti, kesaksian, dengan mengucapkan wallahi billahi tallahi. Itu sumpah yang udah sah dalam Islam. Tanpa harus merendahkan kitab suci. Dalam sejarah suku Arab dari dulu, ngapunten. Orang yang suka gembala, yo pakai gamis, pakai gutroh, pakai gamis, pakai gutroh. Gutroh itu yang biasa kayak sorban, sorbannya di ini kan Pak. Terus ada ikatnya. Pakai gutroh, pakai imamah. Tukang taksi di Arab juga pakai gutroh, pakai imamah. Ya. Terus kemudian yang menjaga lokalisasi barbar yang di Arab juga ya pakai imamah, pakai gutroh, sama gitu loh. Artinya kalau melihat itu tradisi mereka, sehingga kita nggak bisa gandolan sarung kepada mereka karena mereka berjubah. Nggak punya sarung, masa gutrohnya mau dilihat ini. Gitu loh Pak. Ini bahasa tradisi kan berhubungan dengan takofah. Ingat, tradisi pakaian yang ada di kita yang sudah terbentuk menjadi peradaban kita, betul kata Gus Yas kemarin, peci hitam, sarungan, itu sudah menjadi tradisi. Dan ulama-ulama kita Banawi Banten di sana, termasuk saya Yasin Ahmad Al-Padani, walaupun beliau di Makkatul Mukarramah gak pernah lepas yang namanya sarung. Artinya tradisi Nusantara tetap dibawa karena bangga dengan Nusantara. Kalau tradisi itu bagus, maka boleh diikuti. Pakaian gamis dan imamah tidak salah, dan sarungan juga tidak salah. Bahkan pakaian baju koko juga tidak salah. Nah, ini aku respect. Gitu. Bahkan penjaga bar di sana itu pakai jubah. Yang salah itu bukan jubahnya, yang salah itu bukan imamahnya, tapi yang salah itu orangnya. Jangan kita salahkan pakaian dia. Udah bagus nih dia pakai jubah, udah bagus nih dia pakai imamah, bagus nih dia pakai sorban. Nah, perempuan ini berhijab tapi dia pergi ke bar. Yang salah itu bukan hijabnya tapi orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permohonan saya kepada negara, khususnya Republik Indonesia ya, negara kita yang tercinta ini. Mulailah berbenah diri dengan serius. Jangan lagi bercanda, khususnya masalah penegakan hukum. Ya, karena ini udah mulai banyak kegaduhan karena peristiwa-peristiwa hukum yang udah nggak jelas di Indonesia ini. Terlalu banyak campur tangan politik sehingga mengangkangi hukum secara normatif. Jadi saya minta kalau sudah berbicara untuk negara dan kepada negara, saya minta ini didengarkan oleh semua pihak. Ya,
Karena kita ini udah jauh dari poros adat ketimuran yang diwariskan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, para wali, para sultan, ya, para sesepuh, kiai, pendeta, asatid dan lain-lainnya. Jadi mohon demi kewibawaan bangsa, agar tidak terjadi bala bencana di bangsa ini, mohon jangan rekayasa hukum. Nah, kalau ini aku setuju sama Firdaus ini. Gue curiga beliau ini adalah ngeri kali pikiran kau sampai ke situ ya, Bang. Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali nafas bisa membaca subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif, satu nafas 7.000 kali. Itu satu nafas beliau. Bagaimana kalau 1 menit? Bagaimana kalau 1 jam? Zikirnya beliau satu nafas 7.000 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ibadah yang lain. Tapi beliau Habib Umar Muhdar ini yang banyak ibadah, yang banyak membaca Al-Quran, banyak sholatnya, ya, bahkan hataman Qurannya di rumahnya aja itu sudah ribuan. Ya, kita selama hidup aja kita ini baca Qurannya, hatam Qurannya berapa kali? Beliau ribuan. Luar biasa, berzikir 7.000 kali dalam setiap satu napas. Ini luar biasa karomahnya yang Allah berikan. Gimana kalau 1 menit? Luar biasa ini. Ulama zaman sekarang gampang, nyamar aja, pakai gamis, pakai sorban, pakai imamah, sudah jadi ulama, undangan banyak langsung. Apa yang disampaikan nanti ketika dakwah? Yang disampaikan apa? Lelucon, lucu-lucuan. Sehingga apa? Orang-orang ketawa, terbahak-bahak, senang, bahagia. Itu yang disukai oleh orang zaman sekarang. Itu yang disukai orang. Dan itu yang paling diikuti orang di zaman sekarang. Contohnya si Gufron ya, banyak pengikutnya. Makanya di Indonesia ini luar biasa, banyak Habib yang aneh-aneh. Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar pesan. Islam itu damai, Islam itu indah. Apa salahnya kita membuka pintu perdamaian dengan Israel? Jangan coba-coba lawan Israel. Kenapa? Karena dari Kejadian 32 ayat 28 ini saja sudah diberi keterangan bahwa dia bergumul melawan Allah dan manusia, dia menang. Lawan Allah, lawan manusia, dia menang. Nah, ini luar biasa. Kalau lawan Allah saja dia menang, apalagi lawan manusia. Luar biasa ya Israel ini. Ternyata Israel ini lebih kuat daripada Tuhan, kata pendeta ini ya. Pesan pendeta Sarah untuk Jadi umat bagi Kristen. kalian yang bela mati-matian Israel, apapun tindakan mereka, dengar ya, orang Israel itu bahkan menganggap kekristenan itu pagan, penyembah berhala. Bahkan ada sekelompok orang-orang Kristen yang melakukan ziarah ke situs bersejarah Kristen di sana, diludahi kan. Dan kalian harus tahu bahwa di Palestina itu juga banyak orang Kristen, ada rumah sakit Kristen, banyak orang Kristen saat ini yang kelaparan, yang kesulitan, yang menderita. Sama saja semua perbuatan penghilangan nyawa orang dengan sengaja itu juga tetap melanggar. Kita sebagai orang Kristen harus mendoakan. Doakan Yahudi iya, doakan Hamas iya, doakan Palestina iya, tetapi menjadi pahlawan kesiangan. Nah itu yang keliru guys. Kira-kira kalau guru TK ikut MTQ begini, jadinya kayak Dewan Hakim. Berasa jadi anak TK. Suci atau enggak tidak cuma Allah gitu. Nah, maka dari itu ini juga ayat ini juga jadi peringatan buat kita semua supaya kita tuh gak merasa kalau diri kita itu suci, kalau amal kita itu paling banyak. Terus di akhir ayat juga dijelasin bahwa hal yang kayak mengaku diri kita suci itu tuh bakal dibalas nanti, dibalas oleh Allah yang mana balasannya itu ya sesuai dengan apa yang ia perbuat, seperti itu. Cukup.